juallah seluruh hartamu. Tapi karena pemuda itu merasa hartanya banyak, dia keberatan. Saudaraku, seluruh tubuh jiwa roh kita ini sudah dibeli dengan darah Yesus dengan mahal. Maka jika kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita memberikannya waktu kita, hidup kita, bahkan darah kita. Namun Tuhan tidak menuntut itu lagi semua kepada kita. Tapi kita sebagai tanda ingat-ingatan, tanda kembali, kita berikan minimal 1/10 dari apa yang kita terima dari Tuhan. Demikian juga ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta di Matius 8 ayat 4, saya bacakan untuk saudara. Matius 8 ayat 4, dikatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus pun menghendaki kita, memerintahkan kita untuk memberikan persembahan. Kalau ada orang berbicara 1/10, kenapa sih kita harus alergi? Mungkin kalau dibilang 50%, 60%, 70%, 90%, mungkin juga kita harus berikan. Karena seluruh hidup kita, pengakuan kita, kita ini miliknya. Apa yang kita terima adalah pemberiannya. Oleh karena itu, latihlah dirimu untuk mengasihi Tuhan, bukan hanya mulut, tetapi dengan tindakan. Memberi. Pertama, mengasihi Tuhan. Kedua, baru mengasihi sesama. Banyak orang mengatakan, ya udahlah, nggak usah ke gereja. Yang penting kita bantu saudara kita. Yang satu jangan dilupakan. Semua harus dilakukan. Lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu kepada Tuhan. Lakukan kewajibanmu kepada pemerintah. Lakukan juga kewajibanmu kepada keluargamu, kepada sesamamu. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk melakukan firman Tuhan itu dengan sempurna dan benar. Saudaraku, pemberian sekali lagi bisa menyembuhkan luka pribadi, bisa meringankan derita sendiri melalui memberi. Betapa berkuasanya apabila kita bisa memberi. Kita bisa mewujudkan keajaiban dari Tuhan melalui kita dengan memberi kepada orang yang membutuhkan. Memberi mengurangi keegoisan. Memberi dapat membuat kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Memberi yang sekaligus mengurangi rasa takut dan keterasingan. Beberapa minggu yang lalu, saya habis berdoa merenung bagaimana jemaat lansia di gereja kita makan. Dengan adanya COVID ini, saya tahu para lansia ada kurang lebih 80 orang sudah tidak punya pekerjaan dan sudah tua, dan mungkin juga banyak tidak punya rumah, tidak punya penghasilan. Saya berpikir, bagaimana saya bisa makan enak sementara orang lain mungkin tidak bisa makan, bahkan tempat tinggal pun tidak ada. Lalu saya berdoa, dan ketika saya berdoa, saya menangis karena saya menghitung uang saya terbatas. Tetapi Tuhan Roh Kudus begitu hebat. Lalu saya digerakkan untuk curhat kepada salah satu jemaat pendoa di CBM Pondok Indah. Dan luar biasa, ibu ini langsung meresponi, mari kita bantu. Kita beberapa minggu yang lalu sudah membagikan sembako walaupun hanya sedikit
Dan kemudian tiba-tiba ibu-ibu yang lain, bapak yang lain, ada yang mengatakan, ayo saya memberikan Indomie, saya memberikan minyak goreng. Ada ibu yang mengatakan saya memberi ini. Lalu saya kumpulkanlah itu semua. Kemarin kita hari Sabtu membagikan begitu luar biasa yang tidak disangka, satu karung beras, tambah gula lagi, tambah Indomie, tambah minyak goreng. Ini semua dari Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa berkat yang dia terima adalah pemberian dari Tuhan, maka dia memberikan itu kepada keluarga terdekat, kepada jemaat yang dia kenal, kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, ini dia mewujudkan keajaiban. Tangannya menjadi tangan Tuhan untuk membagikan berkat-berkat itu. Orang-orang seperti ini yang tidak egois, yang peduli kepada orang lain, akan mengalami sukacita yang luar biasa dan hidupnya pasti diberkati. Coba saudara ingat, pernah nggak saudara mendapat pertolongan dari tetangga-tetangga? Pernah nggak dikasih sesuatu selain dari gereja, dari saudara, dari orang lain? Mungkin saudara dapat pekerjaan lewat bantuan orang. Mungkin saudara yang berdagang dapat pelanggan berkat promosi orang lain. Saudaraku, betapa indah kalau kita mendapatkan suatu pemberian yang tepat. Maka jangan kita hanya ingin menampung dan menerima, tapi latihlah dirimu memberi. Saudaraku, Mahatma Gandhi mengatakan, untuk menemukan dirimu sendiri, lenyapkanlah dirimu dalam melayani orang lain. Lenyapkan dirimu, hilangkan seluruh keinginanmu, kebutuhanmu ketika kamu mau menemukan diri sendiri. Kita sering lihat kaum miskin lebih tahu bersyukur daripada si kaya yang tidak pernah merasa cukup. Tapi banyak juga sekarang ini udah miskin pun nggak tahu bersyukur. Nah, kalau saudara mungkin merasa diri miskin, tapi masih tahu bersyukur, masih mengingat Tuhan, itu luar biasa. Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan berikan. Nah, saudaraku, bila kita ingin menciptakan berbagai terobosan, contohnya, kita ingin bahagia. Kalau kau ingin bahagia, berilah kebahagiaan kepada orang lain. Jangan selalu menghayal berpikir, kok aku tidak dibahagiakan? Beri dulu kebahagiaan ke orang lain, kau pasti bahagia. Waktu saya baru menikah, saudaraku, orang kalau menikah, wah bahagia. Ya sebulan, 2 bulan bahagia. Setelah itu saudara, perbedaan sikap, perbedaan cara hidup, cara pandang, perbedaan tingkatan iman di dalam saya berumah tangga awal, itu membuat kami sering mengalami cekcok, tidak bahagia. Tetapi kalau ada salah satu, kadang saya, kadang suami saya, yang berusaha mencoba memberikan kebahagiaan kepada pasangan, maka pasangan ini akan dapat bertahan. Dan lama-kelamaan kebahagiaan itu akan saling mempengaruhi dan bertumbuh. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa hanya sepihak saja terus-menerus. Bila saudara mengingini kekayaan, berilah juga kekayaan. Jangan hanya kata-kata. Amin. Tidak ada orang yang terlalu miskin di dunia ini. Begitu kita diciptakan Tuhan, kita adalah orang kaya. Diberi napas gratis, diberi kita ini spare part tubuh nih. Seperti sekarang banyak orang menjual ginjal. Satu ginjal bisa dihargai ratusan juta bahkan sampai miliar. Coba kalau dihitung mata semua dan ini berapa triliun ini nilai daripada satu tubuh kita. Kita orang kaya. Maka apapun yang kita miliki dapat kita lakukan
untuk membantu orang lain. Jadi berilah kekayaanmu untuk menolong orang yang membutuhkan, maka kekayaanmu juga akan ditambahkan. Tuhan akan memberikan kekayaan itu kembali kepadamu dan dikembangkan. Demikian juga bila saudara adalah seorang yang sedang mendambakan cinta, kita juga harus memberi cinta. Banyak orang selalu ingin dicintai dan bangga dicintai banyak orang. Memang bangga kita dicintai orang. Tapi kita harus malu kalau kita hanya senang bangga dicintai orang, sementara kita tidak memberi cinta, atau pelit, sangat terbatas memberikan cinta kepada orang lain. Janganlah sampai saudara merasa memberi, lalu saudara berkeluh kesah mengatakan, aduh, ini orang datang lagi ngerepotin aja sih. Aduh, saya nggak suka ya direpotin. Saya memang nggak mau ngerepotin orang, tapi saya nggak mau juga direpotin. Ini salah. Ada orang juga, aduh, gua nggak mau tertipu nih. Saudaraku, kalau kau ingin memberi, beri saja. Soal dia akan menipumu kalau kau masih mampu. Mungkin dia miskin, mungkin dia butuh, dia malu sehingga dia mungkin melakukan penipuan. Memang dia berdosa dalam hal itu. Tapi soal kasih, beri. Saya belajar soal memberi ini dari suami saya. Suatu hari dia datang ke rumah saya buru-buru meminta uang kepada saya karena katanya ada seorang ibu di jalanan dari daerah tersesat lalu minta uang. Saya katakan kepadanya, Pap, itu banyak orang yang seperti itu penipu. Tapi suami saya bilang, biar dia menipu atau apapun, tapi kalau dia beneran keliru bagaimana? Saya tidak akan sanggup menghadap Tuhan jika aku membiarkan seorang ibu yang kesasar sedang mencari suaminya di bangunan dan dia belum makan dari pagi. Sekarang bantu saya kasih uangmu, kata suami saya. Akhirnya saya kasih. Dari situ saya belajar, saudara. Kita takut ditipu orang yang benar-benar betul-betul butuh pertolongan, kita tidak tolong. Padahal kesempatan untuk menolong adalah kesempatan emas. Banyak orang lagi berpikir, aduh, kenapa sih si A itu, saya nanti kekayaan saya berkurang. Ada banyak orang kaya saya temukan, begitu banyak rumahnya, begitu banyak uangnya, tapi dia selalu takut kekurangan. Ini saudaraku, Amsal 19 ayat 6 mengatakan, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Saudaraku, jika sahabatmu kurang, orang menjauhimu, mungkin engkau perlu mengoreksi diri. Buat apa kekayaan kita kalau hanya kita sendiri menikmati? Mungkin kita berpikir, ya untuk anak saya, untuk cucu saya. Siapa yang bisa menjamin itu? Sementara seperti ini sekarang ini corona, seperti apapun hebatnya rumahmu, mobilmu, hartamu, kau tidak bisa pakai itu. Tuhan menghendaki hartamu kau gunakan, engkau menjadi orang dermawan, banyak sahabatmu, sehingga ketika kamu mau memberikan firman, pengaruh yang baik kepada orang lain mengatakan benar. Itu saudaraku, tindakan kedermawanan dapat dimulai dari rumah, dari keluarga kita. Seringkali kita di rumah juga kepada suami kita, kepada istri kita, kita pelit atau memberi dengan cara yang tidak baik. Tuhan menghendaki kita memberi dengan rasa hormat, memberi dengan rendah hati. Ada banyak suami ngasih gaji, dia lempar. Itu tidak dengan rasa hormat. Saya pernah layani seorang ibu, suaminya banyak uang di mobil, dia taruh berbungkus-bungkus katanya. Tapi dia begitu pelit memberikan kepada istrinya. Lalu si istrinya ini sering diam-diam mencuri. Tapi suaminya ini sebenarnya tahu, tapi dia biarkan saja. Itu namanya tidak mengasihi.
Membiarkan istri mencuri uang sendiri, bukannya memberi dengan hormat. Kalau dia beri dengan hormat, istri tidak mencuri. Oleh karena itu saudaraku, perlu memberi dengan penuh hormat, punya martabat, rendah hati. Dan saudara harus ingat, pasangan hidup kita adalah sahabat kita terkarib yang selalu ada untuk mendengarkan saudara, mendukung saudara, mencintai saudara. Pasangan kita lah orang yang paling jujur, paling bisa memberitahu kekurangan kita sekaligus untuk menopang kita. Maka saudara, hormatilah pasanganmu. Beri apa yang menjadi bagiannya dengan cara yang hormat dan rendah hati. Jangan selalu menuntut, tuntut juru ke dalam dirimu untuk memberi. Ciptakanlah hubungan yang ideal dengan istri melalui waktu, melalui kerja keras, dan perangkat-perangkat keadilan yang lainnya. Kadang banyak suami-suami ulang tahun, istri begitu heboh membeli hadiah, mengarahkan anak-anak. Tapi begitu ulang tahun istrinya, si suami dengan entengnya lupa. Coba, itu namanya perangkat keadilan di dalam rumah tangga. Jadi mulailah kedermawanan ini dari rumah tangga saudara. Hal yang sangat penting kita ingat di dalam memberi, kita harus menomorsatukan, meluangkan waktu untuk memperkokoh hubungan istimewa di dalam pasangan hidup. Nah, ini namanya memberi. Kita tidak mungkin bisa memberi dengan baik keluar sebelum kita bisa memberi di dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu engkau harus meluangkan waktu untuk mengembangkan hubungan istimewa. Ya, ini adalah hadiah yang terhebat yang bisa saudara berikan kepada pasangan saudara. Amin saudara. Mungkin saudara selama ini banyak yang penting kerja. Wah, gue kasih gaji gue masuk, apalagi sekarang ini langsung masuk transfer, tidak ada hubungan. Ini salah total. Berbicara dengan pasangan itu penting. Kedua, kita harus punya waktu, menghabiskan waktu kita bersama dengan pasangan, lalu dengan anak-anak kita. Setiap hari, setiap minggu harus ada waktu untuk itu. Kita tidak bisa mengatakan aku mengasihimu. Mengasihi harus memberi waktu. Amin saudaraku. Jadi jangan keliru. Ya, mungkin saudara, oh saya udah kasih berlian, saya udah kasih cincin, saya udah cukupkan makan, apalagi? Wah, jangan diganggu dong. Itu sesat. Memberi waktu, menghabiskan waktu bersama keluarga itu penting. Berikan empati kepada pasanganmu. Ya, berikan empati. Engkau bisa mengatakan apa saja yang sangat penting, dan kita perlu mengenal pasangan kita dengan detail. Lalu dengan itulah dasar kita berempati. Kita perlu tahu masa lalu pasangan kita, sehingga kita bisa memberikan perhatian yang tepat, kasih yang tepat kepada pasangan kita. Itu adalah kunci untuk membantu kita mencapai tingkat pengertian yang lebih baik. Kalau kau tidak mau tahu masa lalu pasanganmu, keadaan kesusahannya di masa lalu, maka kamu tidak bisa mengertinya lebih baik, sehingga kamu tidak bisa memperdalam cintamu. Ketiga, jujur. Suatu hubungan yang tidak jujur bukan hubungan mencintai. Hubungan tidak mungkin dilandaskan kepada dusta. Orang seringkali takut menceritakan kebenaran karena mungkin dia malu atau sukar melakukannya. Kejujuran adalah nilai inti. Saya kalau ketemu orang di dalam konseling, dia jujur menceritakan hidup masa lalunya, saya itu tidak pernah menganggap hina. Bahkan kadang saya ikut menangis. Justru empati saya, kasih saya mendorong saya untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melawat, memberikan pertolongan kepada orang ini. Demikian juga Tuhan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Keterbukaan
keterbukaan dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, ini juga adalah di dalam kasih, dalam memberi. Berikanlah cinta setiap hari dalam setiap hal yang Anda lakukan. Sikap manis budi merupakan ekspresi cinta, kasih sayang, dan perhatian. Cinta itu aktif, saudaraku, bukan pasif. Oh, aku mencintai dia, tapi orang lain tidak merasakan cintamu. Itu bohong. Maka kalau kau mengatakan cinta, kau harus tanya pasanganmu, sayang, kamu rasakan gak cinta saya? Jujur. Kalau dia mengatakan aku tidak rasakan, loh, kau harus bisa terima, mulai memperbaiki. Dalam hal mana? Mungkin juga pasangan kita bohong, tapi kan kita bisa teliti. Gak boleh menurut pendapat kita sendiri bahwa kita sudah memberi cinta. Mungkin hanya perasaanmu. Mengetahui bentuk cinta spesifik yang penting bagi orang yang istimewa dalam hidup kita, ya perhatikanlah. Fisiknya mungkin lagi lemah, kamu juga perlu perhatikan hadiah apa yang dibutuhkan oleh dia. Kata-kata pujian ini gratis. Jangan pelit memberi kata-kata pujian. Cari tahu. Saya seorang yang sangat diberkati Tuhan, sehingga tanpa berbohong, tanpa ngarang-ngarang, saya mampu melihat kelebihan-kelebihan orang untuk memotivasi, untuk membuat dia merasa berharga. Jadi saya sering mengucapkan kata-kata pujian itu dengan tulus dari hatiku, bukan dibuat-buat. Nah, saudaraku, beberapa tahun yang lalu BBC menyiarkan acara dokumenter mengenai pasangan-pasangan yang berbahagia dalam hubungan yang sudah bertahan lama. Ternyata salah satu rahasia keberhasilan mereka adalah bahwa meskipun kadang mereka jatuh keluar cinta, itu mereka lakukan pada saat yang berlainan. Maksudnya, cinta sang suami yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan kadang bisa surut sebentar. Sementara jika cinta istri terus menguat atau sebaliknya, maka cinta kuat itu akan memupuk cinta yang sedang lemah atau cinta yang sedang surut. Jadi mencintai secara aktif memperkecil peluang menyurutkan cinta dari kedua pasangan yang sama. Jadi cinta itu harus aktif. Amin. Cinta atau kasih, tadi kita katakan, butuh memberi, ditandai dengan tindakan memberi. Berikanlah persahabatan kepada pasanganmu, kepada anakmu. Persahabatan adalah kerja keras yang melibatkan pengalokasian waktu. Jadi saudara, penting kan ini? Harus dialokasikan waktu kepada pasangan dan kepada keluarga. Mengalokasikan energi, timbal balik perhatian dan empati. Kemudian saudaraku, cinta sekali-sekali butuh mengalah. Sejago apa saudara, sekuat apa saudara sebagai pemimpin, setiap hubungan yang berhasil mensyaratkan derajat kompromi tertentu dari kedua belah pihak. Pihak yang satu memberi dan pihak yang lain mengambil terlalu banyak. Ini menjadi jomblang. Akhirnya yang satu kepayahan dan akhirnya terluka, maka rusaklah hubungan. Oleh karena itu, mari jangan selalu kita tuntut pasangan kita yang lebih banyak mengalah. Mari kepada diri kita, itu tidak akan melelahkan. Memperbaiki hubungan merupakan hadiah yang dapat saudara berikan kepada dirimu sendiri, kepada keluargamu, ya, dan juga kepada orang lain. Saudaraku, terakhir saya singkat, jika saudara mencari solusi di dalam memberi, jangan pernah saudara mengingkari, menyangkal bahwa ada perasaan sakit hati, perasaan sedih atau marah. Ungkap
mengungkapkan perasaan saudara kepada pasangan, kepada keluarga saudara, tapi dengan cara yang baik dan lembut. Lalu saudara di dalam berkata-kata mengungkapkan, jangan sekali-kali saudara mengatakan kamu begini, langsung ngejudge, langsung mengintimidasi. Tetapi gunakan kata-kata, Pak, saya merasa tindakanmu itu begini. Atau lebih baik lagi kalau kita katakan, Pak, saya merasa pakai bahwa. Itu lebih halus lagi, lebih lembut lagi. Pasangan kita, anak-anak kita harus tahu keadaan kita. Apakah kita terluka, tetapi kita harus berpikir bagaimana menyampaikannya. Tujuannya untuk apa? Apakah kita menyampaikan perasaan kita untuk membalaskan sakit hati kita, atau memuaskan emosi kita, atau kita ingin mereka mengerti dan kita terobati, keadaan kita dipulihkan. Saudaraku, hubungan yang baik itu bisa terjadi jika kita memiliki hati seperti Yesus, memberi, tidak menuntut, memberi dengan kasih. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang akan kita lakukan melalui perjamuan kudus pada hari ini, saudaraku. Jangan lupa saudara, kita bukan karena mata duitan kalau kita ajarkan tentang persepuluhan, tentang persembahan. Karena itulah yang baik. Itu akan membuatmu bahagia. Itu akan membuat hati Tuhan senang. Hatimu senang, hati Tuhan senang. Orang kikir, orang pelit tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Tidak ada kuasa di dalam dirinya. Orang yang suka memberi punya kuasa untuk berbicara, punya kuasa untuk menyampaikan pendapat, didengar orang. Tapi orang kikir, biar kau kaya, tidak akan mampu membuat orang lain mengikutimu. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Baik, biarlah kita menjadi saksi yang bertindak dengan benar, dermawan, memberi. Kita menolong orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan dengan murah hati, tanpa membalas, tanpa mengharapkan balasan. Selamat memberi kepada Tuhan dan kepada sesamamu. Jangan juga katakan kalau kau sudah berikan kepada Tuhan, terus kamu tidak mau lagi memberi kepada sesama. Atau kalau kau sudah memberi kepada sesama, tidak lagi memberi kepada Tuhan. Bagaimana pekerjaan Tuhan bisa tetap berlangsung selama generasi kalau tidak ada keuangan yang menunjang? Dua-duanya penting. Maka mari kita menjadi pemberi yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menikmati perjamuan kudus yang telah disediakan. Mari saudara, sambil kita mempersiapkan roti perjamuan dan juga anggur perjamuan, kita kembali lagi mau memberikan pujian untuk Tuhan Yesus kita. Kita mau mengingat, mengenang pengorbanannya di atas kayu salib. Karena hanya oleh karena salib yang kita bisa selamat. Mari kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena
Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat perjamuan untuk memperingati pemberian Bapa Yahweh yang luar biasa kepada setiap kita. Mari angkat rotimu. Semua persiapkan roti dengan sungguh-sungguh. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus buat saudara. Di 1 Korintus dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita. Sebelum saudara angkat, ada ayat-ayat firman Tuhan. Biasanya firman Tuhan itu kalau saudara baca suka membawa kesukacitaan karena selalu cocok dan pas untuk kebutuhan kita. Buat saya hari ini di Lukas 6 ayat 27, kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mari kita angkat dengan tinggi-tinggi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat roti ini untuk memperingati di mana Tuhan telah datang ke dunia menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Engkaulah Tuhan Yesus, roti yang hidup. Lebih daripada roti mana, Engkau membebaskan kami dari kematian. Apabila kami makan tubuhmu, kami bersatu dengan Engkau. Tubuh kami penuh kemuliaan. Tubuh kami menjadi baik suci Roh Kudus. Tubuh kami dipakai untuk menjadi saksi Tuhan. Kami dibebaskan dari maut. Inilah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan seperjamuan nanti bersama dengan Tuhan di surga. Kita semeja dan seperjamuan dengan Tuhan. Pecahkan dan katakan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk persekutuanku dengan tubuh Tuhan. Haleluya, amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menanggung semua hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kita hanya diperintahkan untuk memperingati. Dengan kita mengangkat anggur ini, berarti kita juga menghargai bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kita. Darahnya dicurahkan untuk kita. Mari kita angkat sama-sama. Dengan ucapan syukur, kami mengangkat anggur ini Tuhan untuk memperingati karyamu. Inilah darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk persekutuan kami dengan Tuhan. Inilah darah perjanjian yang baru. Darah Yesus membebaskan kami dari hutang dosa. Darah Yesus memberikan kami hati nurani yang baru. Oleh darah Yesus kami dipulihkan menjadi anak kerajaan sorga kembali. Kami diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Kami diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat. Kami diberi kuasa apabila kami berdoa meminta apa saja.
Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami dikabulkan. Oleh darah Yesus, semua dosa kami sudah diampuni. Oleh darah Yesus, kami percaya kami dibebaskan dari maut, dari penyakit, dari kutuk kesengsaraan. Sebab Yesus sudah dimahkotai duri, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditikam, seluruh tubuhnya mengalami luka dan memar untuk menanggung semua penderitaan manusia. Aku percaya sakitku disembuhkan. Yesuslah satu-satunya tabib di atas segala tabib. Bapa Yahweh, Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa itu mengasihi kami dan kami bersyukur. Inilah darah Yesus Kristus yang penuh kuasa dan mujizat, yang memberikan kami keselamatan, pengampunan, dan hidup yang kekal. Kami tidak lagi mengalami maut selama-lamanya. Hukuman, penderitaan, kesengsaraan tidak lagi berkuasa atas kami. Iblis sudah dikalahkan. Yesus sudah mengalahkan semua kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, minumlah. Inilah darah Yesus Kristus yang penuh kuasa dan mujizat. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, bila ada di antara saudara yang memiliki pergumulan secara pribadi, ketika engkau sudah menyatakan tubuh dan darah Yesus dan kau nikmati tubuh dan darah Yesus itu, dosamu benar-benar sudah diampuni, percayalah, mintalah apa saja dalam nama Tuhan. Saya berdoa Tuhan, supaya seluruh jemaat benar-benar Tuhan Engkau bebaskan khususnya dari virus, dari COVID-19 ini Tuhan, dari maut, dari kutuk kematian Tuhan, dari kutuk kesengsaraan, kutuk kemiskinan, kutuk kelaparan Tuhan. Engkau memelihara semua umat-Mu dimanapun berada. Kami memberkati gereja-gereja, kami memberkati pemerintah kami, Jokowi, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden Maruf, dan para menteri yang sedang bertugas Tuhan untuk melakukan kesejahteraan, ketentraman bagi hidup kami berbangsa. Kami berdoa juga untuk para gubernur, para bupati, para camat, lurah, RT, RW di seluruh Indonesia. Tuhan menolong untuk bisa bekerja sama Tuhan, rakyat pun bekerja sama untuk bisa segera Tuhan betul-betul menaati aturan-aturan sehingga virus ini tidak berkembang. Oleh kuasa darah Yesus kami nyatakan, biarlah virus-virus ini Tuhan dihancurkan kuasanya, dikembalikan itu ke jurang maut, dan kami menerima kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Diberkati hidup kami, diberkati gereja kami, diberkati keluarga besar kami, diberkati bangsa kami, diberkati Indonesia, diberkati setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Engkau sudah menikmati pujian, persekutuan dengan Tuhan, firman Tuhan, dan menikmati tubuh dan darah Yesus. Sekarang kembalilah engkau kepada kehidupanmu. Jadilah engkau saksi dimanapun kau berada. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Perkatakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Angkatlah tangan dan hatimu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Bapa surgawi, Tuhan Yahweh pencipta langit dan bumi, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran menyertai hidupmu hari ini, besok, selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin.